Di sebuah kota kecil yang dikelilingi pepohonan akasia dan jalanan yang selalu ramai oleh suara sepeda anak-anak, hiduplah seorang anak berusia 8 tahun bernama Raka. Ia lincah, ramah, dan memiliki mata polos yang selalu memancarkan rasa ingin tahu. Namun, beberapa bulan terakhir, cahaya itu pudar sedikit demi sedikit. Rumah yang dahulu hangat kini terasa seperti dua musim berbeda yang bertabrakan. Ayahnya dingin seperti hujan malam, dan ibunya panas seperti matahari yang terlalu terik. Mereka masih tinggal serumah, masih duduk satu meja, tapi tak lagi benar-benar saling menatap. Raka tak mengerti semuanya, tapi ia tahu satu hal, ibu dan ayah sedang sering bertengkar. Kadang ia mendengar suara pintu dibanting, kadang suara isak tertahan dari kamar ibu, dan kadang ayah pulang lebih larut dari biasanya dengan wajah lelah. Dan suatu hari, Raka mendengar kata yang menakutkan, kata yang belum pernah ia fahami, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Pisah saja, ibu mengucapkannya dengan suara bergetar. Ayah terdiam lama sebelum menjawab, mungkin itu yang terbaik. Raka berdiri di balik dinding, menahan napas, tangannya menggenggam erat boneka robot kesayangannya. Ia tidak mengerti kenapa dua orang yang dicintainya saling menjauh, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak ingin kehilangan keluarganya. Sejak percakapan malam itu, rumah Raka semakin sepi. Ayah dan ibu tidak lagi sarapan bersama. Ibu lebih sering duduk di dapur, menatap kosong jendela sambil memegang gelas teh yang lama-lama menjadi dingin. Ayah sibuk dengan pekerjaannya, menyibukkan diri agar tidak perlu banyak bicara. Raka mencoba menjadi anak yang lebih baik dari biasanya. Ia mencuci piringnya sendiri, merapikan mainannya, bahkan membantu ibu menyapu, tapi tetap saja senyum ibunya tak kembali. Suara ayahnya semakin jarang terdengar. Suatu malam, saat ayah pulang larut, Raka pura-pura tidur. Ia mendengar suara percakapan pelan lebih seperti bisikan penuh rasa lelah. Ayah, kita tidak ingin menyakiti Raka, tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Ibu, aku tahu, tapi tetap saja, rasanya berat. Raka menggigit bibirnya di balik selimut. Ia merasa kecil, tidak berdaya. Tapi dalam hati kecilnya, ia berkata, aku harus melakukan sesuatu, aku tidak boleh diam. Keesokan harinya, Raka membawa selembar kertas kosong ke kamarnya. Ia duduk, memejamkan mata sebentar, lalu mulai menulis. Tulisannya kecil, bergetar, tapi penuh keberanian. Ia menuliskan perasaannya satu persatu tentang rumah yang terasa berbeda, tentang kebisingan pertengkaran yang menakutkan, tentang mimpinya yang selalu sama. Ayah dan ibu duduk bersama sambil tertawa seperti dulu. Setiap kata ia tulis dengan air mata yang kadang menetes tanpa ia sadari. Surat itu panjang, jujur, dan polos. Di akhir surat, ia menulis kalimat yang membuat tangannya gemetar. Kalau ayah dan ibu berpisah, aku tinggal sama siapa? Dan tepat di bawahnya ia menambahkan, aku sayang ayah, aku sayang ibu, tolong jangan pergi. Ia melipat surat itu pelan-pelan dan menyimpannya di bawah bantal. Tapi Raka tahu surat saja tidak cukup. Ia perlu rencana lebih besar. Malamnya ia menggambar, bukan gambar biasa. Ia menggambar 3 orang berpegangan tangan. Ayah di kiri, ibu di kanan, ia di tengah. Di atasnya ia menulis dengan huruf besar, keluarga bahagia. Ia menempelkan gambar itu di dinding ruang makan, tempat ayah dan ibu paling sering lewat tapi paling jarang menatap satu sama lain. Ia berharap gambar itu bisa membuat mereka duduk bersama meski hanya 1 menit saja. Pagi itu ibu turun lebih dulu seperti biasa. Ia ingin merapikan meja, tapi matanya tiba-tiba tertahan pada gambar di dinding. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata. Tangannya menyentuh gambar itu dengan lembut. Beberapa menit kemudian, ayah turun. Ayah memperhatikan istrinya yang sedang berdiri diam. Ia mendekat perlahan, lalu melihat gambar yang sama. Dada ayah serasa ditarik sesuatu. Ia ingat saat pertama kali menggendong Raka, saat mereka bertiga pernah piknik ke danau kecil di pinggir kota, saat mereka tertawa karena Raka menjatuhkan es krimnya. Tiba-tiba suasana menjadi sepi, tapi bukan sepi yang menakutkan, lebih seperti kesunyian yang mengungkapkan semua yang tertahan. Di lantai atas, Raka mengintip dari celah pintu kamar. Ia menggenggam boneka robotnya erat-erat. Ayah, ibu, lihat gambarnya, gumamnya pelan. Dan mereka memang melihat bukan hanya gambarnya, tapi pesan di balik gambar itu. Beberapa hari kemudian, ibu menemukan surat Raka secara tak sengaja saat ia merapikan tempat tidur anaknya. Ibu membacanya perlahan. Setiap kalimat seperti menampar perasaannya yang selama ini ia tahan. Setiap kata seperti suara kecil yang mengingatkan bahwa di tengah luka mereka, ada sosok kecil yang ikut terluka. Pada kalimat terakhir, kalau ayah dan ibu berpisah, aku tinggal sama siapa? Ibu tak kuasa lagi. Ia duduk di tepi ranjang dan menangis sejadi-jadinya. Raka, yang baru keluar kamar mandi, terkejut melihat ibunya menangis. Ibu, kenapa? Ibu langsung memeluknya erat-erat. Maafkan ibu, nak, ibu tidak tahu kamu merasa seperti ini. Raka menatap ibunya dengan mata bingung bercampur sedih. Aku cuma gak mau ibu sama ayah berpisah. Ibu menangis lebih keras lagi. Malam itu, ibu memberitahu ayah tentang surat Raka. Ayah membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ketika ia mencapai bagian terakhir, ia tak bisa menahan air mata. Ayah jarang menangis, tapi kali ini, ia menangis lama. Setelah itu, mereka memanggil Raka ke ruang tamu. Ayah duduk di satu sisi sofa, ibu di sisi lain. Raka duduk di tengah,
menatap mereka bergantian. Ayah memegang tangan Raka. Nak, ayah minta maaf. Ibu menyusul, menggenggam tangan Raka juga. Ibu juga minta maaf, kami terlalu sibuk dengan pertengkaran sampai lupa. Kamu ada di tengah-tengah kami. Raka menunduk. Bolehkah kita mulai lagi seperti dulu? Ayah dan ibu saling menatap. Tatapan yang lama mereka hindari. Ada luka, ada kecewa. Tapi juga ada kerinduan yang selama ini mereka abaikan. Ayah menarik napas panjang. Ayah nggak mau kehilangan keluarga ini. Ibu mengangguk pelan. Aku juga. Selama ini aku terlalu lelah sampai lupa kalau kita masih bisa memperbaikinya. Raka tersenyum-senyum kecil yang akhirnya kembali setelah sekian lama. Perbaikan itu tidak terjadi dalam semalam. Tapi mereka mencobanya bersama-sama. Ayah mulai pulang lebih awal, menyempatkan waktu untuk makan malam bersama. Ibu mulai belajar berbicara tanpa marah, dan ayah belajar mendengar tanpa membelah diri. Setiap akhir pekan, mereka punya kegiatan baru. Membuat pancake bersama, menonton film keluarga, bermain sepeda keliling kompleks, membaca dongeng sebelum tidur. Mereka kembali saling bercerita, bukan berdebat. Rumah itu kembali memiliki suara tawa sesuatu yang rasanya sudah lama hilang. Kadang mereka masih berbeda pendapat, tapi kini mereka duduk dan membicarakannya baik-baik. Dan setiap kali mulai bertengkar, Raka akan diam-diam mengambil gambar keluarga bahagia dan meletakkannya di tengah meja. Dan itu selalu berhasil membuat ayah dan ibu saling menahan emosi. Seolah gambar itu menjadi pengingat kecil dari seorang anak bahwa cinta keluarga tidak boleh disia-siakan. 6 bulan berlalu. Suatu pagi, saat sarapan, ayah berkata, Raka, ayah mau bilang sesuatu. Raka menatap ayah dengan sendok masih di tangan. Ayah sama ibu sudah bicara, dan kami memutuskan tidak jadi berpisah. Ibu tersenyum sambil mengusap kepala Raka. Kamu sudah menyadarkan kami banyak hal. Nak, terima kasih karena kamu tidak menyerah pada keluarga ini. Raka menatap mereka lama, matanya berkaca-kaca. Berarti, kita tetap tinggal bertiga? Ya, jawab ayah dan ibu bersamaan. Raka memeluk mereka berdua pelukan erat, hangat, dan penuh rasa lega. Di hati kecilnya, ia tahu ia belum sepenuhnya mengerti tentang hubungan orang dewasa, tentang marah, tentang kecewa. Tapi ia tahu satu hal, cinta yang tulus, walau datang dari hati kecil, bisa memperbaiki sesuatu yang hampir runtuh. Dan itulah yang ia lakukan.